Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, allazi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin muslimat yang insya Allah dimuliakan Allah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah, Tuhan yang menghadirkan manusia di permukaan bumi dengan menggenggam syahadat, menggenggam kesaksian, hadir di permukaan bumi ini untuk membuktikan syahadatnya. Salawat dan taslim kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi suri teladan, menjadi contoh untuk bagaimana umat Islam membuktikan, menghadirkan syahadatnya di dalam berbagai aspek hidup dan kehidupan. Kaum muslimin muslimat yang insya Allah dimuliakan Allah, pada kesempatan ini kita akan mencoba membahas, merenungkan apa sih makna dan bagaimana menegakkan syahadat kita yang kita sudah genggam, untuk membuktikan syahadat kita bertanggung jawab kembali kepadanya, karena kita harus yakin bahwa kehidupan di dunia ini hanya sementara. Kita akan pindah dimensi nanti untuk kembali mempertanggungjawabkan, untuk menghambakan diri dan melaksanakan peran-peran kehalifaan di permukaan bumi ini. Kaum muslimin dan muslimat yang insya Allah dimuliakan Allah, syahadat adalah rukun Islam yang pertama dan utama, karena merupakan fondasi bahkan legitimasi untuk melakukan rukun-rukun Islam yang lainnya. Kita pahami bahwa syahadat itu ada dua. Yang pertama adalah syahadat kesaksian kita kepada Allah. Yang pertama, kesaksian kita di dalam rahim, mengaku sebagai makhluk di hadapan Sang Khalik, seperti yang saya bacakan tadi di dalam mukaddimah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan kamu dari sulbi anak cucu Adam, keturunan Adam, Allah mengambil kesaksian, mengambil sumpah terhadap ruh, terhadap jiwa, seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Bala. Kita semua sudah menjawab, betul ya Allah, Engkau Tuhan dan aku makhluk, siap untuk menghambakan diri. Yang kedua adalah syahadat atau kesaksian kita kepada Rasulullah sebagai jalan untuk membuktikan komitmen kita menerima Islam sebagai frame kehidupan yang dilengkapi dengan aturan-aturan untuk menuntun kita menuju pada keselamatan. Aturan-aturan
digariskan di dalam Al-Quran dan dicontohkan oleh Rasulullah, itu disebut dengan silmi yang bisa mengantar kita untuk menuju pada keselamatan dunia dan keselamatan akhirat. Kaum muslimin dan muslimat yang insya Allah dimuliakan Allah, hakikat, makna, dan bagaimana menegakkan atau mengamalkan syahadat. Karena ini perlu dipahami, apakah syahadat itu hanya sekedar ucapan? Apakah implementasi syahadat itu hanya terbatas pada melaksanakan amalan-amalan ritual? Atau hakikat syahadat itu harus terimplementasi di dalam seluruh aktivitas kehidupan kita. Kaum muslimin muslimat yang insya Allah dimuliakan Allah, yang pertama adalah syahadat adalah kesaksian akan kebenaran Allah dan kebenaran Rasulullah sebagai utusan. Nah, untuk memantapkan kesaksian ini, yang pertama memang harus dipahami, siapa sih sebenarnya Allah, siapa Tuhan, siapa Rasulullah. Jadi kelihatannya untuk mengimplementasikan syahadat, itu harus kita belajar, membaca Al-Quran, mengkaji ayat-ayatnya, karena kajian-kajian ayatnya inilah, baik yang tercipta maupun yang tertulis, itulah nanti yang mengantar kita lebih mengenal siapa sih sebenarnya Tuhan. Saya mudah-mudahan tidak keliru bahwa untuk mengenal Tuhan, kenallah melalui kajian-kajian ayatnya. Mengkaji alam semesta, mengkaji diri kita, itu adalah jalan untuk bagaimana kita menemukan kebesaran Allah, menemukan sifat-sifat Allah. Kemudian untuk bagaimana memantapkan syahadat kita, kesaksian kita akan kebenaran Rasulullah, rupanya tidak ada alasan untuk tidak mempelajari sejarahnya, mempelajari sunnah-sunnahnya, karena itulah jalan untuk lebih mengenal dirinya. Kemudian yang kedua, syahadat berarti mentauhidkan Allah. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah sekedar kita paham mentauhidkan, jangan sampai kita, tetapi perilaku kehidupan kita sebenarnya menduakan atau mentinggalkan Allah. Kita membesarkan Allah yang Maha Tunggal, tetapi sebenarnya kita pada praktek kehidupan kita mempertuhankan jabatan, kita mempertuhankan harta, kita mempertuhankan kedudukan. Ini yang harus menjadi renungan bagi kita. Apakah syahadat yang kita sudah ucapkan minimal 9 kali di dalam sholat, 15 kali kita dengar melalui azan, melalui qamat, itu sudah mampu untuk menuntun hidup kita untuk betul bagaimana menyaksikan kebenaran Allah, menyaksikan kebenaran ayat-ayatnya, dan kita mempraktekkan di dalam kehidupan ini. Karena ada yang berpandangan bahwa kita hidup di permukaan bumi ini sebenarnya adalah membuktikan syahadat yang kita sudah genggam. Kita buktikan syahadat kita, kesaksian kita bahwa hanya Allah yang benar, Allah Ahad, Allah Maha Kuasa. Apakah betul pemahaman kita tentang syahadat itu kita bisa aplikasikan di dalam kehidupan kita? Jadi syahadat bukan hanya sekadar teori, bukan hanya dalam ucapan. Ada yang membagi menjadi 4 tingkatan. Yang pertama adalah syahadat komitmen, itulah yang kita komitmen di dalam rahim. Kemudian tingkatan yang kedua adalah bersyahadat dengan teori, kita ucapkan, tetapi harus naik tingkat bagaimana apa yang kita ucapkan itu kita maknai. Kemudian bagaimana setelah kita maknai, kita implementasikan, kita tegakkan, kita praktekkan dalam kehidupan. Kaum muslimin dan muslimat yang insya Allah dimuliakan Allah, syarat untuk bagaimana membuktikan syahadat atau kesaksian atas kebenaran Allah
yang disampaikan oleh Rasulullah dalam perbuatan atau amalan-amalan kehidupan kita memang harus kita ikhlas. Bagaimana memadukan antara kehendak hati, pikiran, dan perbuatan kita. Kemudian harus kita bersabar. Bagaimana mengikuti proses bagaimana menuju pada implementasi syahadat kita untuk kembali mempertanggungjawabkan, bersyukur, kemudian istiqamah, kerja keras, dan tawakal. Membuktikan syahadat dengan amalan-amalan baik adalah jalan untuk menuju pada puncak syahadat, syahadat kesaksian, kembali untuk membuktikan komitmen awal kita setelah di dalam lahir rahim, dan untuk bagaimana membuktikan syahadat kita, syahadat kesaksian kita untuk mendapat panggilan, mendapat pengakuan nanti sebagai hamba untuk kembali dipanggil masuk ke dalam surganya. Seraya kita berdoa yang dituntun dalam Al-Quran, Rabbana amanna bima ansalta wattaba'na rasulah faktubna ma'asyahidin. Ya Tuhan kami telah beriman kepada apa yang Engkau turunkan Al-Quran sebagai petunjuk perintahmu. Segalanya saya sudah buktikan dalam amalan-amalan perbuatan. Kami sudah mengikuti Rasulullah, maka tetapkanlah kami bersama golongan orang-orang yang memberikan kesaksian. Surah ketiga Ali Imran ayat 53. Masukkanlah kami ke dalam golongan-golongan yang menegakkan syahadatnya. Wallazina hum bisyahadatihim qaimun. Mudah-mudahan kita semua dapat memaknai syahadat kita bukan hanya dalam ucapan, tetapi kita maknai dan kita mempraktekkan dalam kehidupan kita, menegakkan terus syahadat kita, kesaksian kita, dan kembali nanti kepadanya untuk dapat panggilan, ya Tuhan nafsul mutmainnah, irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai hambaku yang berhasil mengimplementasikan syahadatnya di dalam kehidupan ini, masuklah ke dalam golongan-golongan hambaku yang aku ridha, dan masuklah ke dalam golongan-golongan hambaku masuk surga. Saya kira itu yang sempat saya sampaikan pada kesempatan ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahumma wafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.